Selamat pagi. Hai anak-anak, perkenalkan saya temannya Pak Bahar. Nama saya Pak Udin. Hari ini Pak Udin dan Pak Bahar akan mengajak kalian mempelajari jenis-jenis sudut. Sebelumnya biarkan Pak Bahar yang menjelaskan terlebih dahulu. Pak Udin. Hai, selamat pagi. Kali ini Pak Guru akan mengenalkan kalian pada jenis-jenis sudut. Disimak ya. Nah, anak-anak, ada 3 jenis sudut yang akan Pak Guru jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada sudut lancip. Yang kedua, ada sudut siku-siku. Yang ketiga, ada sudut tumpul. Yang pertama, Pak Guru jelaskan tentang sudut lancip. Untuk mengukur sudut, setidaknya ada 2 cara. Yang pertama dengan alat ukur tidak baku, dan yang kedua bisa dengan alat ukur baku. Yang pertama Pak Guru jelaskan dulu menggunakan alat ukur tidak baku. Ya. Untuk mengukur dengan alat ukur tidak baku, kita memerlukan yang namanya pojok siku-siku. Nah, pojok siku-siku ini bisa kita dapatkan di mana-mana. Pojok siku-siku biasanya bisa kita langsung temukan pada benda-benda atau bangun datar yang berbentuk persegi panjang ataupun persegi. Nah, seperti ini. Ini kertas yang Pak Guru miliki berbentuk persegi panjang. Yang dapat kita sebut sebagai pojok siku, nah, adalah yang ini. Ya, yang sudut-sudutnya ini, karena semua sudut-sudutnya ini, yang ini semuanya berbentuk siku-siku, jadi disebut pojok siku. Pojok siku itu perlu kalian ketahui adalah sudut yang berukuran 90 derajat. Ya, sudut yang berukuran 90 derajat. Selanjutnya, perhatikan baik-baik cara menentukan jenis sudut menggunakan pojok siku ini. Karena pojok sikunya terlalu besar, jadi agar lebih mudah kita menentukan jenis sudutnya, kita lipat dulu seperti ini. Kemudian kita letakkan di sudut yang akan kita tentukan jenis sudutnya. Nah, diperhatikan seperti ini. Nah, ini kan pojok sikunya sudutnya 90 derajat. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya sudut lancip itu adalah sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Ukurannya kurang dari 90 derajat. Bisa juga dikatakan ukurannya antara 0 sampai 90 derajat. Nah, sedangkan yang ada di sini, nah ini coba diperhatikan. Dengan mengukur dengan pojok siku ini dapat diketahui bahwasanya ini adalah sudut lancip. Kenapa demikian? Karena ini kan 90 derajat. Sedangkan sudutnya ini kurang dari 90 derajat. Untuk lebih mudahnya kalian bisa melihatnya dilipat seperti ini. Nah, dilipat seperti ini.
Nah, ternyata kurang dari 90 derajat. Atau juga bisa dilipat seperti ini. Bisa dilipat seperti ini. Nah, ternyata kaki sudut yang kedua ada di sini. Padahal seharusnya kalau pas 90 derajat ada di sini kaki sudutnya. Nah, jadi ini termasuk sudut lancip. Berikutnya sudut yang kedua. Ini ukurannya pas. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwasanya sudut siku-siku itu adalah sudut yang ukurannya pas 90 derajat. Nah, sudut ini setelah diukur dengan pojok siku yang ukurannya 90 derajat ternyata pas. Berarti ini termasuk pojok siku-siku. Dan sudut yang ketiga kita coba ukur. Kita letakkan di sini. Nah, bisa diperhatikan di sini. Nah, pojok sikunya di bagian bawah lurus. Nah, ternyata setelah kita lihat ternyata kaki kedua dari sudutnya itu ternyata melebihi pojok siku. Kalau pas di sini itu berarti 90 derajat dan termasuk sudut siku-siku. Kalau lebih dari 90 derajat berarti termasuk sudut tumpul. Perlu kalian ketahui sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Selanjutnya Pak Udin akan melanjutkan dengan menjelaskan cara menentukan jenis sudut menggunakan alat ukur baku busur derajat. Silakan Pak Udin. Terima kasih Pak Bahar. Anak-anak langsung saja perhatikan gambar berikut. Ini adalah busur derajat. Busur derajat adalah alat ukur baku untuk mengukur besar suatu sudut. Kita bisa mengetahui jenis-jenis sudut menggunakan alat ukur ini. Perhatikan 3 hal yang harus benar-benar kalian mengerti. Lihatlah tanda panah yang berwarna merah. Di bagian bawah di tengah disebut pusat busur. Garis mendatar di bagian bawah busur disebut garis horizontal. Dan garis tegak di tengah-tengah busur disebut garis vertikal. Baiklah, ayo kita mulai mengukur. Cara mengukurnya, pertama letakkan busur derajat pada sudut yang akan diukur. Titik sudutnya harus tepat berada di pusat busur. Kaki sudut yang pertama harus tepat berada di garis horizontal. Kemudian perhatikan kaki sudut yang kedua. Pada gambar tersebut, kaki sudut yang kedua berada di angka 60 derajat pada skala busur yang bagian dalam. Dari hasil pengukuran ini dapat diketahui bahwa sudut yang kita ukur ini termasuk sudut lancip. Perhatikan contoh-contoh selanjutnya untuk memperdalam pemahaman kalian. Sebelum saya akhiri, kerjakan tugas dari Pak Udin berikut. 1. Gambarlah 4 sudut lancip dengan ukuran yang berbeda-beda. 2. Gambarlah sebuah sudut siku-siku. 3. Gambarlah 5 sudut tumpul dengan ukuran yang berbeda-beda. Seperti biasa, kumpulkan hasil kerja kalian ke Pak Bahar. Baiklah, Pak Udin pamit dulu ya. Selamat pagi. Oke, Pak Bahar juga pamit ya. Dah.